Ada orang kaya punya harta tapi nak mau jual, tapi dia hidupnya pas-pasan, malah dia lebih suka berhutang daripada menjual tanahnya, menjual mobilnya, macam-macam. Ini Pak, apakah kita kalau bersedekah kepadanya tetap besar pahala? Kalau ditanya tentang apakah kita lanjutkan sedekah memberi dia uang berhutang, maka tidak pengaruh Pak. Tidak ada pengaruh sedekah kita dengan keadaan dia, mau dia jual harta atau tidak, itu terserah dia. Kalau kita menghutanginya, kita tetap dapat pahala memberi hutang. Dan ingat kembali, memberi hutang lebih besar pahala daripada memberi sedekah. Di pintu surga tertulis, memberi hutang, memberi sedekah 10 kali lipat, memberi hutang 18 kali lipat. Saya sudah pernah kasih tahu Pak, kenapa begitu? Karena memberi hutang di saat betul-betul orang membutuhkan, memberi sedekah belum tentu membutuhkan. Yang kedua, memberi hutang beresiko. Memberi sedekah tidak ada resiko, kita sudah selesai sudah. Memberi hutang kita masih berharap kembali, ternyata hanya balik le. Jadi dibolehkan menolong dia, cuma kalau hati kita merasa dia mobil ada sedangkan kita tidak ada mobil, dia motor ada sedangkan kita tidak ada motor, dia isteri ada sedangkan kita tidak ada isteri, pakai ni laki mutang baklong, bukan hai poblonya macut. Kalau kita sudah merasa tak nyaman, ya tak usah beri. Tapi kalau kita beri, yang mau saya bilang, kalau kita beri tidak mengganggu pahala kita. Oh, masalah ada kerut-kerut dalam hati, itu wajar. Mana ada orang yang merasa bahwa ada orang kaya nak mau jual harta lalu berhutang ke kita. Mana ada hati yang aman? Pasti hati mengatakan, hai kaya kriat mati ke poblo harta ke bacut. Itu tidak aman hati kita Pak. Cuma ketika kita menutupinya, hana pupu kajit cok jangan masalah. Itu aman. Posisi kita tetap aman di sisi Allah. Kan sudah pernah kita bacakan hadis, seseorang bersedekah di malam hari, ternyata yang terima orang kaya. Lalu dia lapor ke Nabi, kata Nabi, semoga sedekahmu kepada orang kaya membuat dia juga tersindir untuk bersedekah kepada yang lain. Nabi tidak pernah mencela sedekah itu. Begitu juga ketika kita memberi hutang. Jadi begitu. Nah, Bapak Ibu, sebagai penutup, saya ingin sedikit memberi tahu bahawa ada artikel yang saya baca, orang yang sering bersedekah di waktu sehat Pak, itu bertambah-tambah sehatnya. Orang yang sering bersedekah di waktu sehat itu bertambah-tambah sehatnya. Kenapa Pak? Di dalam ilmu kedokteran, saya baca, nanti tanya sama dokter Pak, di antara kita ada dokter, tanya yang lebih faham dokter, tapi ini andalan saya bacaan. Ketika kita bersedekah, itu ada hormon yang kemudian naik, saya lupa namanya, entah hormon pedotamin alehpunan home, tidak tahu saya. Ada dua hormon Pak. Yang satu hormon meningkatkan kebahagiaan, yang satu lagi hormon mengurangi stres. Kenapa Pak? Orang sedekah itu rasa hati bahagia. Kita waktu sedekah Pak, kita kasih kepada orang miskin, jangankan kita langsung kasih, kita suruh hantar sama orang saja. Ketika fakir miskin itu mengatakan kepada tukang beca atau tukang kurir yang kita suruh hantar, "Nebegah terima kasih si Adbe, Masya Allah, Alhamdulillah, ilung kana beruh kembali," rasa hati senang. Kita yang beri itu selalu senang. Orang sedekah itu Pak senang hatinya. Makanya orang sedekah itu sehat, otaknya sehat, matanya sehat. Makanya sering-sering sedekah. Yang tidak pernah sedekah makanya tidak ada otaknya. Ini yang perlu kita fikir Pak. Maka je orang galak sedekah walaupun katuha Pak, putih tetap sehat ke. Kenapa? Banyak yang keluar dari hormonnya, hormon-hormon membahagiakan. Kita kan yang paling menentukan kita sakit atau tidak kan hati Pak. Punya dengan susah sakit dia Pak. Tapi kalau sedang awal bulan kan jarang orang sakit. Orang sakit kapan Pak? Akhir bulan. Orang-orang P3K baru dulu sering sakit, kenapa? Belum keluar gajinya. Kalau sudah keluar nanti semua sehat kembali. Itulah yang didapatkan oleh orang yang suka sedekah.